pecah mas bro ya, kemungkinan untuk tracker untuk melepas rodanya ya mas bro. Ini kita lepas untuk pemasangannya. Ini jangan ditaruh di atasnya piring ini ya, atau kelahar nih. Ini ada tutup warahmatullahi untuk kali ini kita mau melakukan penggantian kingpan mas bro ya, untuk unit Lohan 260 Ti. Jadi untuk kendalanya mobil ini pada waktu dibuat jalan kena lobakan ya, dia untuk bannya atau rodanya sebelah kiri bunyi glak-glak seperti itu ya, jadi naik turun. Jadi pada waktu kena lobakan yang paling terasa ya, bunyi glak seperti itu. Oke, ini kita cek untuk bagian bearingnya atau kelaharnya, untuk bagian yang di bawah ya sudah pecah mas bro ya, kemungkinan untuk bagian bearingnya sudah pecah. Masalahnya ini untuk kondisi bearingnya sudah terturun ya, jadi pada waktu kita turunkan dongkrak dia sudah banyak spelangnya yang di atas ini. Jadi begitu kena lobakan untuk ban depan ya, dia naik turun seperti itu untuk kondisi bannya, jadi menimbulkan bunyi gelak-gelak seperti itu. Oke, ini kita lepas untuk rodanya, nanti lanjut kita lepas untuk kingpinnya bro ya. Oke mas bro ya, ini kita tracker untuk melepas rodanya ya, jadi kita memakai tracker seperti ini untuk melepas rodanya. Oke, ini kita lepas dulu. Nah itu nanti kita lepas ya untuk rumahan kampas remnya mas bro. Oke, ini sudah kita lepas ya untuk rodanya. Jadi kita lepas untuk baut ya, baut yang di bracket kampas remnya ini untuk baut 24 ya, 4 biji kita lepas seperti itu. Nanti kita lepas sebijian untuk kampasnya, jadi satu sama bracketnya ini ya. Untuk terotnya nanti kita lepas seperti itu. Oke, ini kita lepas dulu ya untuk baut yang di bracket kampas remnya ini. Jadi baut 24 ini bautnya 4 biji mas bro ya, kiri kanan seperti itu. Oke, kita lepas dulu mas bro ya. Oke, ini kita angkat ya untuk bracket kampas remnya. Ini kita nanti kita kaitkan di sini ya untuk bracketnya ini, kita ikat seperti itu. Oke mas bro ya, untuk tutupnya ini sudah kita lepas ya, tutup yang di atas maupun yang di bawah seperti itu. Jadi ini untuk melepas tirotnya ya, jadi ini kita tekan pakai pipa seperti ini. Jadi nanti kita pukul ya sini seperti itu. Mas bro ya, untuk terotnya udah lepas ini. Jadi untuk selanjutnya kita untuk melepas pennya ini ya, untuk pen yang di sini, untuk yang di kingpinnya ini kita lepas seperti itu. Jadi ini karatan mas bro ya, jadi ini nanti kita panasi untuk melepas ini. Masalahnya ini untuk bagian yang belakang dia sudah menyatu ya karena karat seperti ini. Oke, ini kita lepas dulu untuk pennya ini. Oke mas bro ya, jadi untuk pennya ini sudah kita lepas ya. Jadi ini kita blender seperti itu karena macet mas bro ya, karena karat. Jadi ini kita blender seperti ini, baru kita pukul dari depan sama ya. Ini untuk bagian tengahnya, untuk as balaknya. Jadi ini kita panasi seperti itu ya, supaya untuk pennya dia mau keluar. Jadi nanti umpamanya ini tidak mau keluar, jadi nanti kita potong ya untuk pennya. Jadi ini kita coba dulu, kita panasi untuk as balaknya mas bro ya. Oke mas bro ya, untuk kingpinnya, jadi ini tadi kita panasi, kita palu seperti itu, tidak ada pergerakan ya. Jadi ini kita potong untuk pennya atau kingpinnya atas maupun bawah seperti itu. Jadi ini nanti ini kita blender ya, atas seperti itu sama yang bawah baru kita palu. Masalahnya ini macet mas bro ya. Oke, ini kita blender dulu untuk bagian yang atas untuk pennya ini sama yang bawah, nanti baru kita palu keluar ya, palu turun seperti itu. Oke, ini kita blender dulu untuk kingpinnya ini mas bro ya. Mas bro, ini kita lepas untuk kingpinnya. Jadi ini tadi kita blender ujungnya untuk kingpinnya atas maupun yang bawah. Dan setelah itu kita palu seperti ini. Oke, jadi untuk kingpinnya mas bro ya, sudah kita blender tadi. Ini untuk bagian atas, ini bawahnya ya, baru kita palu seperti itu. Karena untuk kondisinya macet mas bro ya, makanya kita panasi seperti itu untuk kingpinnya. Ini kita bersihkan dulu, kita amplas ya untuk bagian sini sampai untuk benar-benar lancar untuk kingpin yang barunya. Oke, ini kita bersihkan dulu mas bro ya, kita amplas bagian untuk bagian dalam sini. Oke mas bro ya, ini untuk as balaknya ini sudah kita gerinda ya, atau kita amplas seperti itu ya,
supaya untuk asnya ini atau kingpinnya dia masuknya dia lebih enak. Nah ini dia harus lancar seperti ini ya untuk masuknya bagian asnya ini kita gerinda tadi untuk bagian dalam, itu kita amplas supaya lebih enak masuknya. Sama ini ya, ini untuk lahar yang baru. Di sini ada ring plat ya. Ini kemarin teman kita yang bertanya untuk pemasangan ring yang tipis ini ya. Ini untuk pemasangannya, ini jangan ditaruh di atasnya bearing ini ya, atau lahar ini. Ini ada tutupnya, tutup bearingnya seperti ini. Ini kita taruh di sini caranya Mas Bro ya. Di atasnya ini. Kita taruh di atasnya sini. 1 atau 2 seperti itu ya. Kita ikuti nanti untuk sesuaikan ya, kita sesuaikan sama kerenggangan sini. Seumpamanya renggangnya dia agak banyak, jadi kita tambahi lagi untuk ini ringnya, baru kita kita taruh di sini tutup seperti itu. Jadi kemarin teman kita untuk pemasangan ini ditaruh di atas ya. Kalau ditaruh di atas nanti kalau kena buat belok ya, dia cepat kemakan ini, jadi cepat aus untuk bagian ringnya. Kalau udah aus ini rusak ya atau putus, jadi dia oblak lagi untuk bearingnya atau kingpinnya, dia oblak lagi. Makanya ini sudah habis. Kalau kita taruh di dalam ini ya, kalau dalam sini dia lebih awet Mas Bro ya, seperti itu. Jadi nanti kita kasih grease di sini supaya menempatkan pas posisi di tengah Mas Bro, seperti itu ya. Jadi untuk pemasangannya seperti itu. Untuk kelaharannya ini atau bearingnya, jadi kita taruh di atasnya seperti ini ya, baru nanti kita kasih tutup ini seperti itu. Jadi untuk di atasnya ini, untuk yang di atas ya, untuk ringnya ini, untuk ring tebal posisinya di atas. Untuk bagian ring kecil atau ring tipisnya ini ya, ini posisinya di bawah, di atas daripada bearingnya ini atau laharnya, tempatnya di sini ya, seperti itu. Oke, ini kita pasang ya untuk kingpinnya. Jadi ini untuk pemasangan Mas Bro ya, pemasangan busingnya. Busing kita ganti semua ya, ini kita pasang manual ya, tidak ada alat press. Jadi kita palu seperti itu. Untuk di atasnya kita kasih kayu ya, berbalokan biar tidak rusak untuk bagian busingnya. Oke, kita pasang dulu, setelah itu kita lanjut pemasangan kingpinnya Mas Bro ya.
Bro ya, ini sudah kita pasang untuk kampas remnya. Jadi ini untuk bagian tutup atasnya sudah kita pasang ya untuk empernya. Jadi kita kasih grease sampai dia keluar ya untuk grease-nya, untuk yang di atas sama yang di bawah. Sama ini untuk kampas remnya untuk bagian sebelah belakang ya. Ini macet, jadi kita panasi supaya dia main ya. Seperti itu, ini kita panasi dulu. Setelah itu nanti kita pasang untuk rodanya. Oke, ini kita pasang dulu Mas Bro ya. Mas Bro ya, ini kita panasi untuk kampasnya biar untuk pennya ini dia mau main ya, karena kena air asin Mas Bro ya. Jadi untuk bagian pennya dia macet seperti itu. Ini kita panasi, setelah itu kita semprot pakai widi seperti ini biar gerak ya untuk kampasnya. Oke, ini kita pasang ya untuk rodanya seperti itu. Untuk grease-nya ini kita ganti sama yang baru, sama ya. Yang di sini juga seperti itu, kita ganti sama yang baru. Sama ini untuk jadi untuk bearingnya atau laharnya untuk yang luar ya, ini sudah kena Mas Bro ya, sudah aus seperti itu. Jadi ini kita ganti untuk laharnya. Untuk yang di depannya ini yang masih bagus Mas Bro ya, bekas tapi masih bagus seperti itu. Oke, kita pasang dulu ya untuk rodanya. Oke Mas Bro ya, ini untuk rodanya udah kita pasang. Lanjut ke pemasangan untuk bearingnya seperti itu. Jadi untuk bearing yang luar pastikan grease-nya cukup Mas Bro ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk bearingnya sama untuk buat nyantaknya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini untuk rodanya sudah kita pasang. Jadi untuk cara penggantiannya seperti itu untuk penggantian kingpinnya ya. Jadi untuk ring yang tipis-tipis untuk tempatnya di atas daripada bearingnya. Jadi bearing atau lahar ya. Setelah itu kita kasih ring tipisnya itu. Setelah itu kita kasih tutupnya, jangan di atas tutupnya. Kalau di atas tutupnya nanti untuk ringnya dia cepat putus ya, aus seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.